Saya mau bertanya kepada Pak Rudiana nih sekarang ini, tolong dijawab secara apa adanya tanpa ada yang ditukangin. Waktu kejadian tersebut katanya Bapak sebagai bagian narkoba. Narkoba. Oke. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku? Ya silakan. Ibtu Rudiana, ayah kandung mendiang Muhammad Rizky Rudiana alias Eki, akhirnya muncul ke publik. Dia bertemu dengan Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang yang kini menjadi kuasa hukum keluarga Pina. Dilansir dari Radar Cirebon, Ibtu Rudiana bertemu dengan Hotman Paris di Keraton Kacirebonan pada Selasa tanggal 30 Juli 2024. Keduanya terpantau berada di salah satu keraton peninggalan Kesultanan Cirebon tersebut pada Selasa sore pasca sidang PK Saka Tatal digelar di PN Cirebon di hari yang sama. Sementara itu, Marliana, kakak kandung mendiang Pina, juga hadir di lokasi tersebut. Demikian juga tim kuasa hukum keluarga Pina dan tim Hotman 911. Dalam suatu kesempatan, Rudiana terlihat bersalaman dengan Hotman Paris. Hotman meminta untuk tanya jawab dengan wartawan. Hotman Paris juga mengatakan di momen itu dirinya akan selalu bicara secara terbuka dengan Rudiana, biar orang percaya. Nanti kalau kita bisik-bisik dikira orang konspirasi, ujarnya. Sementara itu, sejumlah wartawan langsung menggerubuti Rudiana menanyakan kabar dan kondisi selama ini. Rudiana tersenyum lebar kepada awak media yang sudah menunggunya. Seperti diketahui, Rudiana merupakan ayah mendiang Muhammad Rizky Rudiana, korban pembunuhan bersama Pina Cirebon pada tahun 2016 silam. Kasus ini mencuat kembali hingga menjadi sorotan publik dalam beberapa bulan terakhir. Rudiana kerap dituding melakukan kesalahan prosedur. Sementara itu, mantan terpidana kasus pembunuhan Pina dan Eki Cirebon, Saka Tatal, membawa 9 saksi dalam sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini, Selasa 30 Juli 2024. Rencana kami akan hadirkan 9 saksi yang mulia, kata kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas. Beberapa saksi yang hadir adalah atas nama Renaldi, lalu ada pula adik kandung dari Saka Tatal, yakni Selis dan Jaka Putra. Selanjutnya ada saksi bernama Mega Lestari, Widya Sari, Muhtar Effendi, Jogi Nenggolan, hingga saksi yang pernah mencabut keterangannya pada tahun 2016 silam di kasus Pina, yakni Liga Akbar Cahyana. Farhad Abbas mengatakan sebenarnya masih ada saksi lain yang rencananya dihadirkan, yakni Dede. Namun, Dede belum terlihat di ruang persidangan hingga pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Semua hadir, hanya satu orang yang kemungkinan berhalangan hadir, ucap dia. Dede adalah saksi yang pernah memberikan keterangan pada saat penyelidikan dan penyidikan kasus Pina tahun 2016 silam. Belakangan, Dede mengaku memberikan keterangan palsu saat itu. Dia mengklaim diarahkan oleh saksi atas nama Aep dan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Pernyataan itu Dede sampaikan saat ditemui oleh Deddy Mulyadi. Farhad Abbas pun meminta politikus Gerindra Deddy Mulyadi yang hadir di persidangan untuk melobi agar Dede bisa hadir untuk memberikan keterangan. Sementara itu, Saka Tatal sebelumnya mengungkapkan momennya ditangkap pada malam hari saat di perjalanan menuju bengkel. Dia meyakini polisi melakukan salah tangkap. Perjalanan ke bengkel itu melewati jalan layang yang menjadi lokasi pembunuhan Pina. Sebelum melewat jalan layang tersebut, Saka Tatal melihat polisi dari kejauhan. Dia mengira ada razia, kemudian dia pun mau putar balik. Namun Saka Tatal malah ditangkap polisi dan dibawa ke polsek. Saka Tatal pun mendaftarkan permohonan peninjauan kembali kasusnya ke Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 8 Juli 2024. Pihaknya membawa 10 bukti baru atau nopum pada sidang PK. Namun Jaksa Penuntut Umum atau JPU membeberkan alasan majelis hakim harus menolak 10 bukti yang diklaim oleh pihak Saka Tatal, bukti baru atau nopum dalam kasus pembunuhan Pina dan Eki. Jaksa menjelaskan bukti yang dibawa oleh pihak Saka Tatal dalam sidang peninjauan kembali atau PK tidak sesuai dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP.